Aku dulu tuh SD sampai SMP mau ke SMA itu pelayan di tempat ibadah yang lama gitu. Aku tuh lihat proses dia nggak adanya kan ya mas. Maksudnya sakaratul mautnya itu kayak sakit banget itu loh, dan aku kan nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu kan. Nggak bisa yang doain kan juga percuma, itu aku masih non muslim. Bahkan kalau aku mau video call sama mama aja itu ngumpet-ngumpet itu loh mas. Bayangin kan ya, maksudnya lo ini sama mama lo, masa ya sih harus ngumpet-ngumpet kan. Pas tahu aku jadi muslim tuh papa kayak yang bodo amat gitu, kamu bukan anakku kan. Yang mereka ngata-ngatain, kok bisa kamu Islam, kok bisa kamu, dulu kan kamu ya itu balik lagi, dulu kan kamu pelayan di sana gitu, kok pas sekarang kamu jadi Islam gitu, kau jual Tuhanmu, bilang kayak gitu. Dan seperti tadi ya sahabat MG, tema kita pada malam hari ini adalah menemukan jalan cintamu yang akan dibersamai oleh Mbak Tika yang alhamdulillah juga sudah hadir nih bersama kita pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah barangkali bisa didekatin lagi Mbak. Kabar sehat ya Mbak Tika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah seperti biasa nih Mbak Tika, kita di program Cerita Hijrah ya, kita akan bercerita nih terkait dengan awal mula dulu Mbak Tika kenapa kemudian memilih untuk berhijrah, kemudian prosesnya bagaimana, dan sampai sekarang bisa istiqomah ya Mbak Tika. Nah barangkali nih awalnya itu Mbak Tika nih hijrah itu tahun berapa dan awalnya gimana nih? Kenapa kok Mbak Tika memilih untuk hijrah? Panjang sih ya ceritanya. Kalau awal mulai itu dulu tuh kan ya mungkin kan kerja. Terus kan di lingkungannya itu kan lingkungan yang mayoritas kan Jogja itu kan muslim ya. Iya. Nah dulu kan aku di agama yang lama kan itu minoritas kan. Jadi kayak terus lihat mereka kayak ibadah itu kan kayak sehari aja bisa sampai berkali-kali gitu kan. Iya. Bertanya terus kayak kayak gini gitu. Terus kan maksudnya kita kan kayak muslim itu kayak nyuciin diri terus ya, maksudnya wudhu itu kan menyucikan diri kan ya, niat salat gitu. Terus kayak iya bagus gitu kan, enak liatnya. Sedangkan kalau misalnya di agama yang lama itu kan kayak bisa dibilang kayak seminggu sekali gitu loh, gitu kan. Terus kalau awal dulu ijabnya itu 2018. Itu setelah almarhum Bude meninggal. Jadi kalau bisa dibilang sih kalau orang tuh pada bilangnya kan maaf ya mas, dulu kan aku punya teman dekat kan muslim ya, yang sekarang alhamdulillah jadi suami. Mereka kan pada bilangnya itu kan kayak paling juga karena pacarnya gitu kan. Cuman ya mereka nggak ngerti sih ya, maksudnya kan yang tak rasain gimana. Terus kan dulu ibu kan muslim, tapi kan ibu mungkin diikutin imamnya kan. Terus aku ini kayak loh kalau malah bisa ikutin imamnya ya aku nggak tahu maksudnya besok gimana ke depannya gitu kan. Terus ya maksudnya akhirnya ikutlah, mulai tertarik sama Islam. Terus ayat-ayat masih belum paham kan, cuman kayak dengarnya kayak asik gitu loh mas, senang. Al-Quran ini ayat lebih kayak Al-Ikhlas. Terus kayak lagu-lagu muslim tuh kayak kan merdu banget ya, kayak bikin deg-degan, nangis gimana gitu. Terus kayak pertama itu diajak sama teman tuh mau lebaran itu apa sih, takbir ya? Iya. Takbiran, malam takbiran itu 2015-an itu kurang lebih. Tuh diajakin kok. Itu ya apa namanya ya? Kayak merinding gitu loh, kayak bikin apa ya? Rasanya nggak bisa dibilang ya itu kan. Terus akhirnya kerja pindah kerja juga teman-temannya kan mayoritas masih tertarik juga kan, ada yang ngajakin ayo ke sini gitu kan, tapi itu sama yang non muslim, ayo ibadah di sini gitu kan, diajakin ya biasa gitu. Udah jadi kayak udah nggak yang gimana banget gitu loh sama yang sebelumnya. Padahal kalau dibilang tuh aku dulu tuh SD sampai SMP mau ke SMA itu pelayan di tempat ibadah yang lama gitu. Nari kadang suka nyanyi kan, sok nyanyi juga gitu. Cuman
Makanya sempet kakak itu kan sampai, lah kok bisa kan kamu kayak gitu kan, kok bisa kamu milih Islam gitu. Ya itu udah urusanku tak gituin, itu udah aku udah niatnya ke Islam gitu. Cuma masih tertarik loh kak tak gitu, kan manggilnya kakak ya, nek di sini kan mbak. Iya. Karena aku di Batak tuh manggilnya kan kakak biasanya. Terus di itu sampai janganlah kayak gitu kan. Ya jangan gitulah, orang tuamu juga orang tuamu juga agamanya bukan itu kok, kamu tertarik sama itu gimana gitu kan, dulu kamu pelayanan di sini gitu kan. Aku sampai kayak diem aja, nggak mau, kan namanya nggak mau mulai pertengkaran ya gitu kan, sama kakak sendiri adu argumen karena itu kan. Sampai itu 2015an, terus lanjut aku 2016 pulang ke Medan kan. Papa itu tahu kalau aku punya teman ya Muslim. Terus dibahas lah sama papa, Bu, kamu cari teman tuh yang seiman aja bisa nggak gitu. Lah kenapa tak gituin, ya kan kalau lebih baik seiman, ya kan nggak tahu jodohnya siapa tak gituin langsung kan. Karena aku nggak suka yang sama orang tua sendiri tuh kayak ya udah ceplos aja kan gitu. Terus kayak papa itu bilang, emang di sana nggak ada yang seiman? Ada tak gituin, cuma terus lah kenapa kamu pilih dia gitu. Ya aku nggak milih, kita dekat biasa kan pak tak gituin, ini juga masih teman kan gitu. Terus papa itu ngomong kayak ya papa berharapnya kamu jangan kayak gitu, carilah yang seiman, yang syukur-syukur sukunya satu gitu kan. Papa itu gimana ya, kayak yang sama agama, sama maaf ya, papa itu kan bukan yang agamanya gini banget itu kan, ketat banget sebenarnya enggak. Cuman kayak papa itu kayak lebih baik sama yang seiman gitu kan. Terus sukunya papa itu kan kayak dia tuh kental banget tuh loh mas. Dia megang adat istiadat banget kan. Sedangkan mama berharapnya itu kan ya udahlah itu terserah kamu, yang jalanin kan kamu gitu kan. Mama kan nggak pernah nuntut apa-apa. Terus akhirnya aku cuman diem, yaudah cuma tajarin aja. Terus akhirnya aku pernah ya berapa kali lah ya ada kayak kejadian yang bikin, bukan kejadian sih, kayak kebawa terus kan. Oh iya, makin mantepin gitu loh mas bahasanya, makin mantepin. Terus kayak akhirnya 2017 sampai aku tuh kerja di hotel. 2016 sampai 17 tuh akhirnya aku kerja di hotel. 2018 aku kerja di hotel. Di situ kan maksudnya banyak ya yang tamu-tamu yang anggap kita tuh kayak remeh itu loh mas, apalagi bapak-bapak kan. Iya. Mungkin kan hotel itu sebenarnya nggak sebegitunya kan gitu kan. Kita kerja kan melayani tamu kan, aku kan dulu di bagian breakfast. Itu tuh sampai ada yang nanya, Mbak boleh minta nomornya nggak gitu kan. Hanya karena gini loh, kan itu bajunya cuma pakai baju lengan pendek biasa, tetap pakai celana kan panjang. Tapi kok dipandang gitu kan, aku kayak sakit hati ya gitu kan. Terus tapi kok lihat ibu-ibu yang atau mbak-mbak ya yang dia tertutup, kayaknya nggak segampang itu diremehkan gitu kan. Kayak oh muslim, terus makin belajar kan, makin tanya-tanya lah ke teman. Cewek yang muslim itu tuh harus nutup diri ya gitu, yang lebih baik gitu. Emang diwajibkan katanya kan. Cuman kan banyak juga yang enggak kan ya, banyak yang enggak kan. Tapi langsung kayak wah kok bisa gitu. Nah kalau misal kita nutup diri itu kenapa? Mereka ada yang bisa jawab, ada yang enggak. Terus aku cek tahu sendiri kan. Kalau misal kita nutup aurat, itu bahasanya aurat itu kita bakal lebih dihargai sama laki-laki, terutama yang sama muslim atau non muslim kan. Mungkin kalau sesama cewek biasa aja lah gitu. Terus kayak ya udah, akhirnya keluar dari hotel, aku jaga budi yang sakit kan, sakit keras lah termasuknya ya, karena kan udah bener-bener nggak bisa bangun, nggak bisa ngomong, stroke itu loh mas. Oke, berarti memang harus dijaga 24 jam gitu ya. Iya, nah
anaknya kan di Jakarta semua ya, dua orang di Jakarta semua. Itu aku sampai jagain Bude kan, itu sekitar 2 bulan kurang lebih, dari awal masuk rumah sakit sampai almarhum gak ada gitu kan. Tapi sebelumnya aku udah ngomong sama temanku yang sama suami sih, sekarang suami kan, ngomong aku mau belajar dong ngaji gitu kan. Terus ketemulah sama gurunya dia dulu. Pertama sih itu teman kerja kalau nggak salah, tapi guru ngaji juga. Namanya kalau nggak salah itu Pak siapa ya, rumahnya di Bantul, ingat banget aku udah pernah rumahnya itu sampai berapa 2-3 bulan tuh belajar. Terus akhirnya kan kejadian Bude jatuh di kamar kan. Nah mulai dari situ tuh, itu 2008 salah, mulai dari situ tuh udah stop, nggak belajar ngaji karena kan harus jagain Bude. Nah terus lihat Bude akhir-akhir Bude nggak ada itu kan di rumah ya. Di rumah itu tuh aku tuh lihat proses dia nggak adanya kan ya mas, maksudnya sakaratul mautnya itu kayak sakit banget itu loh. Dan aku kan nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu kan, nggak bisa yang doain kan juga percuma, itu aku masih non muslim kan, aku nggak bisa doain, nggak bisa bantu apa-apa, doain juga sih kayaknya nggak diterima karena kan beda keyakinan ya kan. Bude itu sudah muslim kan, keluarga dari ibu kan muslim semua. Kalau dari bapak yang non muslim, aku jadi ngerasain kayak nggak bisa bantu, nggak bisa doain, sedangkan Bude bener-bener sih apa ya, nggak kayak udah nafasnya sudah ngap itu loh mas. Aku cuma ngomong sama teman, sama suami itu kan, ini gimana Bude, ya kamu setelin aja lah kalau nggak salah itu yang dari YouTube itu, kalau misalnya Murata itu kan, atau Al-Fatihah gitu kan, Yasin. Dia bilang pas itu dia bilangnya Yasin, tak setelin ya terus Yasin, tapi kok nggak bantu, sampai kita kan kayak rasanya kan sakit banget ya setelah Bude nggak ada. Terus makin mantap lagi tuh pas mandiin Bude kan, bantu mandiin jenazah almarhum Bude ya. Itu kayak muslim tuh begini, kita mau balik ke alam aja kita tuh harus dibersihin bener-bener yang bersih kan, kayak sedangkan di yang sebelumnya kayaknya nggak semuanya kayak gitu loh mas. Kayak iya berarti, nah kan kalau dari yang sebelumnya itu kan kayak kita berpakaian, kalau di muslim kan kita cuma pakai kafan ya, nggak pakai apa-apa sama sekali kan, perhiasan nggak ada yang dibawa, apa-apa nggak ada dibawa kan, cuma dari kafan langsung ke tanah kan, nggak pakai peti, nggak ada apa-apa kan. Kayak gini ya gitu kan, muslim tuh kayak gini gitu kan. Jadi kayak nah mulai dari Bude meninggal itu tuh kayak makin mantep ya, makin mantep jadi muslim. Terus aku bilang berapa hari setelah Bude dimakamin tuh aku ngomong ke suami, aku mau dibantu dong untuk jadi muslim, gimana gitu kan. Suami cuma bilang, aku nggak ngerti, tak tanya ke temanku aja ya. Pak ini namanya guru ngaji yang pertama, tak tanya ke gimana gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya tanya ke Pak, kita samperin, ngomong, Mbak, saya nggak bisa, tapi ini saya punya guru besar di Imogiri, namanya Pak Muhammad kalau nggak salah, itu rumahnya di Imogiri Barat. Itu akhirnya kita disuruh ke sana tuh habis subuh. Tapi kan aku belum sholat ya. Itu puasa 2018 habis subuh jam 5 tuh langsung ke rumahnya Pak Amin. Pak Amin akhirnya di sana tuh dikasih tahu, Mbak, kalau jadi muslim gini, dijelasin kan kayak kamu harus sholat, kalau berhalangan nggak boleh sholat, nggak boleh pegang Al-Quran, apapun yang bertuliskan nama Allah ya. Dikasih tahu cara wudhu seperti ini, kamu udah yakin ini berat loh gitu, insya Allah ya. Aku belum bilang kayak gitu deh, aku bilang
bisa Pak, tak gitu. Saya udah niatnya ini karena saya udah berapa tahun ini udah belajar dan saya bandingin, otomatis kan kayak bandingin ya Mas sama yang sebelumnya. Bandingin sama yang sebelumnya, Pak. Ya saya ibadahnya mantapnya yang ini gitu. Terus Pak, amin akhirnya bantu untuk syahadat. Itu kalau nggak salah 18 Juni 2018. Masya Allah. Itu pertama, tapi kan itu belum sah ya, maksudnya belum secara tertulis ya, belum ada aktunya. Tapi itu udah pas puasa keberapa gitu kan, itu katanya udah jadi muslim, udah dibantu, terus ya tenang lah, terus udah bisa belajar pelan-pelan kan, tapi masih sok ke masjid terus belajar. Terus akhirnya ya mulai dari jadi muslim tuh kayak makin kesini makin banyak bebasnya kayak cobaannya Mas ya. Cuman kayak pasti. Ya itu nguatin gitu kan, kayak yang nguatin iman gitu. Terus ya kalau alasan utamanya tuh kurang lebihnya tuh kayak aku ngeliat prosesnya Islam tuh dari kita nggak ada, mau kita nggak ada, itu kita tuh disucikan beneran gitu, beda sama kayak yang sebelumnya yang kita apa yang barang favorit tuh dibawa semua kan tuh kayak oh logika ya, maksudnya kalau di logika itu kayak oh ini kayak ngundang orang untuk gali kuburnya ya bahasanya ya kalau dibawa segala macam. Karena aku pernah lihat kan yang sampai perhiasannya dibawa segala macam itu kan ada, sedangkan di Islam tuh enggak gitu. Ya emang kita tuh suci balik ke tanah gitu kan, menyatu sama alam gitu kan, menyatu sama tanah lagi gitu, kayak ya itu yang bikin mantap sih Mas, lebih ke situ. Berarti tadi prosesnya dari 2015-an ya tadi. 2015-an. Berarti cukup panjang juga ya prosesnya sampai 3 tahun. Lumayan sih. Tapi alhamdulillah bisa berakhir untuk menjadi seorang muslimah. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa nih. Tadi bahkan ada teman yang sangat suportif juga ya Pak untuk menemani perjalanan Mbak Tika nih. Nah, alhamdulillah. Kalau di sini teman Mbak Tika ini sangat suportif. Nah ini kan beberapa saudara kita atau saudara kita yang mau jadi mualaf ini kan kadang juga ada masalah ya dengan keluarga atau bahkan dihalangi juga nih. Nah kalau dari Mbak Tika sendiri nih, tadi selain dari ayah waktu sebelum jadi muslimah nih. Nah setelah tahu nih menjadi muslimah, bagaimana respon orang tua dari Mbak Tika? Apa ya? Papa terus nggak mau anggap anak ya, sampai sekarang, sampai kemarin menikah juga nggak datang kan. Pertama sih Papa belum tahu kan. Papa tuh ngertinya itu dari saudara, dari tante. Jadi sepupunya Papa yang di Medan itu kan temenan di Facebook. Terus kakak itu update status aku pakai kerudung di Facebook, upload foto ya. Terus ngasih tahu ke Papa kan, bilang nggak tahu cara ngomongnya gimana, cuman intinya tante itu ngasih tahu, oh ini Tika udah kok pakai kerudung gitu kan. Terus ya Papa nggak ada nanya, nggak ada WA, nggak ada. Ya nggak ada lah, nggak ada kabar apa-apa, nggak ada nanya kenapa kamu jadi Islam, nggak ada. Karena kan aku emang maaf ya Mas, maksudnya dulu kan emang aku kesini sebenarnya kan kayak ada problem ya di sana. Kayak kakak yang nomor 1 sama nomor Papa itu kan maaf ya, itu kan yang 2 kali. Yang pertama kan udah pisah. Nah yang terus nikah sama mama kan, punya anak aku sama kakak yang di Solo. Kakak sekarang juga udah nikah kan. Terus sebelum kesini tuh problemnya tuh kayak Papa tuh kayak pilih kasih ke anak diri yang istri pertamanya dulu kan. Kan aku gak terima, akhirnya aku kesini karena kan aku gak dikuliahkan. Sedangkan kakak dua-duanya itu tuh dikuliahkan. Akhirnya gak ada komunikasi lah kan sama sekali. Terus pas tahu aku Islam tuh ya Papa gak ada ketemu terakhir tuh kan 2016 pas pulang ke Medan kan. Itu tuh
setelah itu nggak ada kabar, cuman sebulan apa 2 bulan setelah pulang itu masih ada WA-an. Habis itu aku pulang dari sana ke sini itu cuma 2 bulanan, ternyata nggak ada kabar sama sekali. Bahkan kalau aku mau video call sama mama aja, itu ngumpet-ngumpet itu loh mas. Bayangin kan ya, maksudnya lo ini sama mama lo, masa ya sih harus ngumpet-ngumpet kan. Pas tahu aku jadi muslim tuh, papa kayak yang dia bodo amat gitu. Kamu bukan anakku kan. Sampai pas pernah aku bilang mau lamaran, karena aku sama suami itu emang niatnya kita berdua ya, maksudnya nggak ngerepotin pihaknya suami atau pihaknya aku kan. Jadi kita usaha berdua. Aku cuman mau ngabarin papa kan, kasih tahu ini aku ada niat sama Ari, tapi aku belum ngomong apa-apa. Papa itu udah langsung ngomong, kamu ngapain telepon, masih kau anggap aku papamu gitu kan, bahasanya sana gitu ya. Ya sakit ya, terus diceramahin, dikata-katain ini tuh segala macam tuh kayak ya lebih berat banget sih dari papa ya, maksudnya sampai nggak dianggap itu. Tapi kalau dari yang lain aku nggak peduli ya mas, maksudnya kayak kalau dari kakak itu kan yang kakak dekat sama aku kan itu yang di Solo, aku cuma anggap dia. Kalau kakak yang 2 lagi kan kayak itu kan kakak sambungnya, aku nggak begitu mikir. Yang mereka ngata-ngatain, kok bisa kamu Islam, kok bisa kamu dulu kan kamu ya itu balik lagi, dulu kan kamu pelayan di sana gitu, kok pas sekarang kamu jadi Islam gitu, kau jual Tuhanmu, bilang kayak gitu. Ya nggak bisa, itu kan pilihan, aku bilang ya. Terus itu nggak ada, terus segala Facebook, Instagram, semua media itu diblokir sama mereka sampai sekarang. Sama papa juga nomor telepon biasa, terus nomor WA juga diblokir, jadi nggak ada kabar apa dari sampai sekarang. Sampai kalau video call sama mama aja tuh juga yang ngumpet-ngumpet dari papa gitu. Kalau papa ada di rumah nggak ada video call, tapi kalau misalnya papa nggak ada baru video call. Jadi kata-katain itu ya sakit banget ya. Cuman ya udah, mau gimana lagi kan. Aku cuma mikirnya ya mungkin besok bakal ada waktunya lah, waktu terbaik untuk ngasih tahu ke papa ya, karena papa keras banget. Cuman ke papa itu sih mas, nggak ada yang lain. Kalau yang lain nggak begitu mikirin ya. Baik, berarti memang cobaan yang sangat berat sekali ya berarti kayaknya setelah masuk menjadi seorang muslimah dari keluarga, bahkan bisa dibilang jadi orang yang seharusnya sangat dekat dan salah satu yang paling dekat ya, yaitu ayah sendiri. Iya. Luar biasa nih sahabat MK, kita doakan juga Mbak Tika untuk semoga segera ayahnya dan juga kakak-kakaknya ini semoga bisa kembali lagi nih, seperti kembali untuk bisa berkomunikasi seperti semula, dan juga memaafkan Mbak Tika ya untuk agar bisa dijalin lagi hubungannya lebih baik. Dan kalau tadi sudah bercerita nih terkait dengan cobaan yang begitu beratnya dijalani oleh Mbak Tika nih, semoga walaupun ada cobaan beratnya tapi semoga ada hikmah yang bisa diambil, dan semoga ada nikmat yang bisa dirasakan setelah menjadi seorang muslimah. Nah, kemudian nih Mbak, yang kira-kira menurut Mbak Tika menjadi nikmat yang paling wah atau yang paling besar ya selama menjadi seorang muslimah ini ya Mbak? Yang paling besar itu kayak apa ya? Kayak apa ya mas ya? Maaf Mbak Tika, barangkali bisa lebih dekat lagi ya. Kalau nikmat yang paling besar itu selama jadi muslim tuh, apa yang pengen tak lakuin tuh kayak dimudahin sama Allah. Jadi kayak dulu kan, tapi ini ngomongin kayak masalah finansial sih mas. Tapi bukan maksudnya kayak hanya karena finansial tuh enggak. Tapi pertama tuh kayak keluarga tuh pada dekat kan, keluarga yang dari ibu itu kan pada muslim ya dulu. Sekarang kan muslim. Nah dulu kan aku non muslim, mereka itu kayak jaga jarak. Tapi sejak aku jadi muslim tuh mereka kayak dekat, rangkul gitu, terus kayak nyatuin gitu kan. Terus kayak aku pengen contohnya kayak nikah,
nikah tuh kayak disatuin, kayak dimudahin jalannya, kayak ngurus apa-apanya tuh dimudahin tuh loh mas. Kayak kalau sedangkan teman-teman yang pada nikah itu kayak mereka pada cerita tuh kayak susah banget loh, ribet loh ngurusin itu segala macam. Tapi pas aku jadi muslim kayak ya enggak tuh gitu kan. Terus kayak aku pengen nyenengin mama itu kayak dimudahin jalannya gitu. Padahal dari yang sebelumnya juga maksudnya kayak ke mama itu ya biasa aja gitu, nggak yang sebegitu. Mama nggak sampai yang seneng kayak kemarin tuh nggak belum pernah gitu loh mas. Terus kayak aku kan cuma minta sama Tuhan, sama Allah tuh dimudahin lah jalannya kan, itu udah pasti ya, cuma minta dimudahin jalannya sama Allah. Yang betul pengen mama kan, nah itu udah, itu kayak kemarin udah sedikitnya itu udah terjadi gitu ke mama gitu, karena kan yang selama yang bikin itu kan mama, apa yang tak lakuin kan selalu mama gitu. Otomatis kan mama itu doain aku ya itu ke mama, kurang lebih ke situ. Terus sekarang itu setelah nikah yang paling ya udah pasti karena anak ya. Belajar bersyukur banget karena anak, sabar. Pas lagi ibadah kadang sampai digangguin sama anak itu kan ngelatih banget ya, gitu kan. Itu udah nikmat banget sih. Terus bisa ngelewatin macam-macam ujian yang ada selama ini tuh udah bisa dilewati, udah alhamdulillah banget, kayak bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah gitu kan. Alhamdulillah banget udah bisa ngelewatin semuanya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih mas. Iya enggak apa ya, jadi di waktu yang aku bener-bener buntu itu tuh kayak Allah itu kayak ngasih jalan gitu. Kayak contohnya kayak kemarin aku cari kos-kosan kan dari Purwanggan, dari Pakualaman terus pindah ke Boyolali. Kan aku nggak tinggal di rumah sendiri ya pas di Pakualaman, kan cuma numpang ya, dikasih tumpangan sama Budi, dan Budi kan udah nggak ada. Terus aku pindah ke Boyolali ke tempatnya kakakku yang di Solo, tapi rumahnya Boyolali, pindah ke sana cuma sebulan setengah. Terus pindah ke Jogja kan, suaminya mantapnya tinggal di Jogja, kerja di Jogja. Itu kayak gimana? Ini udah mentok banget, nggak dapat kos-kosan gitu kan, nggak dapat kos-kosan yang bisa untuk keluarga. Tapi ternyata pas udah mentok banget, akhirnya kita dikabarin, Mbak, suami tuh dikabarin, Mas ini jadi nggak ngekos di sini. Terus akhirnya kayak alhamdulillah gitu kan, kayak padahal sini tuh aku udah bener-bener yang pusing. Kan masalahnya kan numpuk banget ya kemarin tuh yang dari Boyolali, gerobaknya dibobol orang lah apa segala macam, kayak masalahnya bertubi-tubi kan. Kayak aku udah mentok banget tuh sampai mikir, Hana ini mau diapain kalau aku nggak bisa ngasih tempat tinggal buat dia kan. Akhirnya dikabarin gitu langsung bersyukur banget lah gitu. Padahal aku udah sempet kayak ibadahnya itu udah mulai down ya mas gitu kan, kayak depresi lah, kalau suami sempat bilang kayak depresi kan. Akhirnya itu udah nikmat banget sih kan, kemudahan yang Allah kasih ya kayak gitu kan. Itu nggak bisa dibilang apa-apa lagi. Luar biasa ya, berarti memang setelah jadi seorang muslimah ini bisa mendapatkan nikmat yang bertubi-tubi kan. Salah satunya tadi juga bisa lebih dekat juga dengan ibu yang sebelumnya biasa gitu. Biasa aja malahan. Pas zaman SMA mah biasa aja, nggak deket. Karena kan dekatnya dulu sama papa ya. Sama mah nggak begitu. Oke, baik. Nah ini sepertinya sudah dikangeni oleh putrinya nih Mbak Tika ya. Oke, kita lanjutkan sebentar lagi nih Mbak Tika nih. Dan kira-kira nih dari Mbak Tika selama jadi seorang muslimah dari 2018, ini kan sering sekali ya Mbak kita mendengarkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, oke. Gimana? Kalau dari Mbak Tika sendiri nih, mengartikan atau memaknai Islam sebagai rahmatan lil alamin itu seperti apa? Rahmatan? Lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Untuk seluruh alam. Kan kalau aku sih bilang Islam untuk rahmat seluruh alam itu kayak gimana nih? Oke. Ini sepertinya ya. Sambil menunggu Mbak Tika nih untuk
tunggu dulu aja nggak apa-apa. Gak apa-apa. Dan alhamdulillah nih kembali lagi bersama Mbak Tika ya. Kita selesaikan saja dulu nih Mbak Tika sebentar. Iya, boleh. Nah tadi yang terakhir adalah terkait nih dengan rahmat Islam itu kan biasa kita sebut sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta nih Mbak Tika. Kalau dari Mbak Tika sendiri memaknai kata rahmat untuk seluruh alam semesta ini bagaimana Mbak Tika? Kalau aku sih mikirnya sekarang itu kan rahmat dari Allah itu kayak kita itu kan nggak bisa, kita cuman ke Allah itu kan cuman bisa memohon ya, memohon. Maksudnya kayak memohon apapun kan kita cuma bisa minta kan ke Allah gitu. Kalau kita, dan Allah itu kan nggak pernah yang pilih-pilih hambanya ya. Yeah. Siapapun itu kan pasti bakal dibantu sama Tuhan, sama Allah kan. Kayak menurut rahmat kan kayak apapun yang masalah kita, problem kita, bersyukurnya kita ke Allah itu kan Allah bakal sayang kita kan. Nggak akan yang maksudnya Allah itu baiklah, selalu merahmati kita. Kita kan selalu ada dan kita tuh kan dilindungi sama Allah gitu. Lebih ke situ sih. Oke, baik. Berarti memang tadi kalau Mbak Tika ini memaknai rahmat ini sebagai di mana Allah sebagai Tuhan atau pelindungnya kita. Iya, sebagai yang tidak memilih-milih tadi ya Mbak. Semua makhluknya di seluruh dunia, seluruh bumi ini pasti juga akan dilindungi dan juga dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, bakal. Luar biasa sekali nih Mbak Tika ya dalam memaknai kata rahmatan lil alamin atau rahmat untuk seluruh alam. Dan kemudian terima kasih juga nih untuk sahabat MK yang bergabung ya. Ini barangkali jadi pertanyaan terakhir nih dari sahabat MK dan pada malam hari ini dari sahabat Kaulia nih, ini bertanya kepada Mbak Tika. Mbak Tika ini sudah berhijab saat ini dan baru mualaf, jadi mualaf itu tahun 2018. Nah, yang kemudian memantapkan Mbak Tika untuk berhijab itu apa dan prosesnya bagaimana? Kalau dulu sebelum ijab untuk apa namanya jadi muslim, itu kan udah belajar. Kan kayak yang kemarin yang tadi aku bilang itu kan aku kerja di hotel itu kan kita nggak pakai hijab kan? Iya. Kita pakai baju, maksudnya lengan cuma selengan kan? Itu kayak kita tuh disepelekan sama orang. Terus kayak wah iya mikir kan, oh berarti kalau misalnya kita nutup aurat ya orang bakal lebih kayak segan sama kita kan, kayak ngejaga gitu. Terus mantapnya itu sebelum waktu mau belajar ngaji sama itu udah sama kan juga ngasih tahu Mbak kalau bisa selama belajar ngaji nanti pakai hijab ya gitu, belajar. Terus akhirnya aku belajar di rumah. Ya kan dulu cuman kayak anak kos ya, tinggal di rumah gitu, tapi kan cuma di kamar sendiri kan. Iya. Lebih banyak di kamar. Belajar coba-coba. Terus baju, kok pakai celana jeans gitu kan, kok masih bentuk gitu kan, kayak ini cocok nggak sih gitu kan. Terus aku nanya ke teman, terus kan ada teman yang udah hijrah, jadi emang dia muslim tapi kan hijrah jadi lebih baik. Dia kan pakai baju yang bener-bener maaf kayak Bu Yuswita kan. Jadi yang kerudung gede itu kan kayak asik gitu kan, itu kayak ada belajar. Terus nanya, Mbak kalau pakai kerudung kayak gini nggak? Itu bagusnya kalau pakai kerudung mantapnya itu atasnya gimana, bawahnya gimana? Ya sebisa mungkin, senyaman mungkin, yang penting nggak bentuk badan gitu kan. Aku langsung oh iya. Terus akhirnya belajar dari situ langsung. Dan terus kan kita praktekin tuh kayak oh iya, orang-orang kayak terutama teman-teman itu kan yang biasanya salaman teman cowok ya, tempat kerja itu kan kayak salaman itu biasa aja tuh kayak lebih ngejaga. Terus yang biasanya duduk sebelahan tuh kayak sekarang udah enggak gitu kan, kayak berjarak lah gitu kan ya Mas gitu. Kayak oh iya berarti kita emang dijaga banget gitu sama apa teman-teman ya, sama lingkungan juga, siapapun itu kan. Kayak oh iya adem sih ya pakai kerudung. Terus setelah mantep jadi mualaf, jadi Islam, Muslim, sampai sekarang insya Allah berhijab terus. Semoga berhijab terus. Semoga jangan sampai goyah lah. Pengennya lebih baik lagi ya. Syukur-syukur
dikasih hidayah sama Allah. Belakangan cuma minta sama Allah itu dikasih kemudahan lah, dikasih apa supaya dapat hidayah untuk benahin lagi, berhijrahnya dibenerin lagi. Kalau sekarang masih minus banget ya, ibadahnya juga lah lebih ke situ. Amin. Semoga ini dikabulkan juga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tadi ya Mbak Aulia untuk prosesnya tadi dari yang ditanyakan oleh sahabat Aulia nih. Dan semoga nanti bisa istiqomah ya, seperti yang didoakan tadi oleh Mbak Atika. Dan yang terakhir banget nih Mbak Atika, kira-kira pesan dari Mbak Atika nih untuk teman-teman yang barangkali sedang berjuang juga dalam hijrahnya. Kalau dari Mbak Atika pesannya apa nih? Buat teman-teman yang baru punya niatan berhijrah untuk jadi seorang muslim atau muslimah itu disegerakan. Karena kita kalau pribadi kita nggak tahu usia kita sampai berapa. Kalau kita punya niat dan setelah itu kita jadi muslim, maaf ya, bukan kita nggak mau umurnya gimana, cuma kalau misal amit-amit kita meninggal di keyakinan muslim itu kayak insya Allah husnul khatimah, karena kan kita itu lahir baru ya, kita kan lahir baru, insya Allah kan kita dosa-dosanya yang sebelumnya itu kan kayak kebuang ya sama Allah, itu kan kita diangkat ya, dijadiin sama anaknya Allah ya, kita tuh dibantu sama Allah, semua dosanya dibuang, insya Allah husnul khatimah, karena kita nggak tahu usianya sampai kapan. Kalau yang punya niat disegerakan, lebih baik disegerakan, apapun yang jadi halangan, insya Allah pasti Allah bakal bantu. Allah bakal kasih kita kekuatan buat ngelatin semua ujian-ujiannya, dari yang orang tua nggak terima, keluarga nggak terima, kenapa harus muslim, kenapa nggak ikut yang lama, itu pasti Allah bakal bantu, dan kita tuh bakal dapat keluarga yang baru gitu. Jadi meskipun kita ditinggalkan, kita pasti bakal dapat yang baru, dan kita nggak tahu kan besok yang ninggalin kita tuh bakal balik ke kita, kan kita nggak ngerti ya. Insya Allah kan Tuhan pasti bakal bantu kita gitu, karena kita nggak tahu usianya kita sampai kapan. Kalau punya niat disegerakan, lebih baik disegerakan, karena yang selama ini tak jalani itu kayak ya luar biasa banget sih ya, bisa melewati step-stepnya itu kayak ya ini kalau nggak karena Allah kan ya nggak tahu ya gitu, mungkin bisa sampai kejadian yang terburuknya kita nggak tahu apa gitu. Yang aku pribadi kemarin kayak gitu kan. Ya, semoga teman-teman yang punya niatan baik disegerakan. Oke, baik. Terima kasih. Semoga banyak dukungan juga. Oke. Baik, terima kasih Mbak Tika ya atas pesannya yang semoga bisa dijalankan juga nih atau diterapkan oleh saudara-saudara kita. Semoga nanti yang sudah ada niatan juga disegerakan, dan yang sudah menjadi seorang muslimah semoga diistiqomahkan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Mbak Tika atas sharingnya pada malam hari ini ya, dan semoga sehat selalu. Amin. Dan semoga bisa bercerita lagi nih di MKFM di program selanjutnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tika.